Berat banget ya Jadi engineering manager ngobrolnya soal AI ya. masih kayak pandemik gini aja, kita Iya. ngomongin soal gimana kita bisa deliver solution yang bisa dipakai dengan situasi kayak gini. Misalnya kayak kita akhirnya nyoba buat kayak face mask detection, jadi ngedeteksi Wow. masker gitu. Hai kerja di startup edisi work from home kembali hadir. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Freddy Wijaya, engineering manager di Noteplex. Hai Freddy. Hai juga Mbak Yeni. Oke deh, sebelum kita nanya soal work from home, mungkin cerita dulu soal posisinya Freddy sekarang di mana, apa posisinya di Noteplex dan tanggung jawabnya apa saja sih? Sekarang saya kerja di Notebook sebagai engineering manager, tapi Oke. khusus untuk handle solution team. Hmm. Uh, dan lama bekerja sebenarnya sudah cukup lama karena bisa dibilang saya orang yang paling lama, hampir yang paling lama lah. Kira-kira sekarang udah berarti Notebook sudah dari 2016, ya Oke. hampir 4 tahun lah gitu. Oke. Selama bekerja sebagai engineering sebelum manager mungkin ada stepnya untuk sampai ke manager ya. Apa aja sih tanggung jawab Freddy sampai akhirnya sekarang posisinya di engineering manager dan tanggung jawabnya apa aja? Hmm. Dulu sebenarnya waktu awal-awal kan sebenarnya nggak ada engineering manager, paling Heeh. cuma saya sama CTO kan. Itu istilah Jadi engineering manager tuh kalau di startup secara general tuh apa sih? Kan masing-masing startup kan punya divisi yang masing signature style sendiri gitu ya. Engineering manager nah, tuh sama dengan posisi apa? sebenarnya setara sama posisi manajer. Oke. Iya. Jadi setara banget sama posisi manajer dan khusus Nah. nge-handle engineering dari sisi people-nya gitu. Oh, Tapi I jadi khususnya see. memang ke misalnya ke empowering si engineer-nya, terus nge-handle lebih nge-handle gimana caranya dia ngerjain sesuatu task gitu, dan teknologinya misalnya mau pakai apa gitu. Tapi Oke. lebih sebenarnya nggak empower engineer-nya, mungkin kayak Hmm. misalnya kayak dia burnout, dia uh, mungkin lebih lelah atau nggak tiba-tiba mood dia turun. Nah, posisi engineering manager itu juga ngebantu banyak hal untuk di situ gitu. Dalam hal apa nih Fred? Jadi tempat curcol atau keluh Uh, kesah atau gimana tuh supaya mood booster wah, mereka jadi naik lagi? sebenarnya memang di engineering manager memang ada session one on one sebenarnya, bahwa memang Oke. jadi setiap setiap minggu kita memang nge-set ada one on one meeting gitu kan. Jadi Hmm. selalu mereka bisa curcol, terus bisa saling kasih feedback gitu kan. Kita kan Hmm. sebagai sebagai manajer, posisi gue kan sebagai manajer juga baru, sebenarnya nggak Ya. lama. Jadi Oke. kayak mereka mungkin kayak ada yang kurang dari gue dan mereka bisa kasih Hmm. feedback. Terus di gue juga sebenarnya mungkin juga ada yang kurang gitu di sisi mereka dan Hmm. mereka, jadi gue kasih feedback juga gitu. Jadi bolak-balik Wow. tuh ada banget gitu. Oke, itu kan tadi posisinya Freddy sebagai engineering manager untuk menjadi platform teman-teman untuk berkeluh kesah kalian curcol gitu ya. Tapi Hmm. kalau Freddy sendiri kalau lagi nggak mood nih, mood boosternya apa sih? Sebenarnya karena saya suka kopi kan, jadi Oke. untungnya di Notflux itu ada mesin kopi espresso gitu. Oh iya Jadi iya iya, lihat-lihat pernah lihat. Devon juga waktu itu iya, pernah ke kantor. jadi kayak mesin ada espresso kopi, terus paling saya beli nambah-nambah kayak misalnya beli frotting susunya gitu kan, jadi bisa bikin Oke. kopi sendiri di kantor gitu. Nah di rumah juga ada, jadi memang kebiasaan. Biasanya kalau memang kalau lagi udah aduh nggak enak nih buat kerja atau enggak lagi nggak nyaman atau nggak ngantuk gitu kan, ya kopi, kegiatan untuk bikin kopinya jadi menyenangkan sebenarnya. Karena ada mesin itu ya. Kan ada mesin itu, terus juga Oke. memang banyak kegiatan kayak bikin frottingnya lah, terus bisa bikin latte artnya juga kayak gitu. Terus ya kopinya sendiri juga sebenarnya kan juga bikin mood booster sebenarnya. Iya bener. Oke, itu mood booster. Kalau starter pack-nya apa sih, Fred? Seorang engineering manager tuh apa sih? Laptop harus gimana? Hmm. Apa ada pakai iPad atau pakai tablet? Handphone ada berapa? Kalau Freddy apa? Atau headphone gitu kan? Sebenarnya kalau waktu pas jadi software engineer kan lebih gampang lah, kayak ya udah fokusnya harus pakai headset gitu bisa fokus Ya. lah. Sekarang Yeah. lebih banyak ditanya-tanyain orang, jadi kayak tablet jadi penting gitu kan. Oke. Tablet jadi penting, terus harus bisa ngegambar karena banyak ngegambar desain, jadi kayak arsitektur Hmm. juga kita yang gambar, ngeplan juga harus lebih baik gitu. Terus kayak Wow. laptop sebenarnya kayak laptop cuma pendukung kan, kayak misalnya ya mungkin ada sedikit-sedikit kita juga harus harus bikin code juga kan. Uh-uh. Jadi laptop juga ada pendukung kayak dua layar, jadi lebih enak, lebih efisien gitu. Oke.
itu starter pack. Kita ngomongin soal suka duka kerja di Notflux. Apa aja sih? Sukanya dulu deh. Sukanya dulu. Sebenarnya kalau yang menarik adalah dukanya nggak ada sih sebenarnya. Jadi makanya dukanya lebih ke how to finish the job sesuai dengan deadline kayak gitu-gitu mungkin ya dukanya ya. Iya, sebenarnya lebih kayak gimana supaya project ini deliver dengan baik lah. Gitu. Oke, itu lebih ke challenge ya. Kalau sukanya mungkin? Kalau sukanya sebenarnya di Notflux orangnya enak-enak, jadi kayak kita bisa sama-sama learning bareng gitu kan. Kalau biasa kan, kalau perusahaan biasa mungkin ya udah kerja ya just kerja aja, kerja pulang. Kalau di Notflux, wah enak banget kayak mungkin kalau Mbak Yeni suka datang, kalau bisa datangnya malam-malam, Mbak Yeni bakal lihat di Notflux itu masih hidup gitu malam-malam. Oke. Jadi kadang ada itu kolam renang tuh rame tuh ya. Wah, tapi misalnya kolam renangnya sepi. Oh, ini budget hotelnya rame kayaknya ya buat tidur ya. Budget hotelnya. Benar. Jadi memang banyak yang nginap. Jadi kadang sampai malam kita juga bisa diskusi, terus ngobrol-ngobrolin soal teknologi baru. Kita bisa eksplor banyak hal gitu. Karena lumayan. Karena sebenarnya AI itu kan barang yang nggak terlalu umum lah ya. Maksudnya barang baru yang hype-nya mungkin sekitar 2016, 2017. Jadi kayak ya eksplorasinya bisa banyak hal lah. Kayak dalam setahun kita eksplorasi sampai 10 barang gitu. Berat banget ya engineering manager ngobrolnya soal AI ya. Jadi banyak hebat. AI ya gitu. Live conversation-nya aja ngomongin AI ya. Jadi kayak situasi kayak pandemik gini aja kita ngomongin soal gimana kita bisa deliver solution yang bisa dipakai dengan situasi kayak gini. Misalnya kayak kita akhirnya coba buat kayak face mask detection, jadi ngedeteksi masker gitu. Ada, kita masih lagi dikerjain dan kayaknya bentar lagi rilis gitu. Oh wow, ditunggu deh. Terus kayak misalnya ada social distancing, jadi kayak ntar orang bisa kelihatan, wah antar orang itu deketan nggak jaraknya gitu. Iya. Kayak gitu. Seru banget ya. Di Notflux gitu. Mungkin karena ada teman-teman yang satu visi dan satu kesukaan gitu ya. Jadi ketika ngomongin hal yang menarik Freddy bisa nyambung gitu ya satu sama lain ya. Iya, karena memang kayaknya semua yang masuk Notflux ya, wah AI itu bisa ngapain ya? AI itu buat apa ya? Kayak semua orang mikir, apa yang bisa kasih ya dengan AI gitu. Jadi banyak hal lah yang bisa kayak orang, jadi di Notflux itu banyak banget orang yang suka ngasih ide. Bisa bikin ini nggak? Bisa bikin itu nggak gitu. Tanpa harus kayak marketnya sebenarnya juga nggak kebentuk banget kan. Jadi kayak mungkin AI banyak kan yang orang tahu pakai chatbot gitu. Iya, yang umum-umum aja. Iya, kayak ngomong-ngomong chatbot aja yang paling umum kan, paling yang kena customer. Padahal sebenarnya AI banyak jenis, kayak misalnya ngelakuin detection muka, misalnya ngelakuin detection plat gitu. Banyak lah yang bisa buat kebantu negara kadang, karena proyek kita government sih. Iya. Ngomongin kerjaan selama work from home ini, ritual Freddy apa aja sih? Mungkin dari pagi ya, dan mungkin bisa di-share juga gimana caranya supaya tetap produktif ketika work from home? Ritual ya? Ya. Ritual bangun sebenarnya... jam berapa? Sama nggak sih dengan ritual kerja ke kantor dengan work from home sekarang? Sebenarnya dibikin agak sedikit beda sih. Jadi memang di sisi engineering beda. Tapi sebenarnya kalau di sisi people memang people keren sih people-nya. Jadi dia bikin di masa-masa sulit gini dia bikin aturan kebijakan baru. Misalnya kayak ada WFH best practice gitu kan. Jadi lumayan menarik kayak gimana sih employee di Notflux itu kayak tahu harapannya manajemen kayak gimana, karena kan WFH itu sebenarnya nggak umum ya. Kerja di kondisi kayak gini memang nggak umum. Mungkin ada beberapa company yang udah ada, tapi di Notflux memang nggak biasa. Jadi kayak WFH best practice, terus ada perubahan cara meeting gitu. Dulu kalau kita meeting kayak selalu ada meeting semingguan 1-2 jam, sekarang digeser jadi kayak 15-30 menit doang, tapi setiap hari. Jadi lebih intensitas meetingnya lebih banyak. Lebih tinggi. Tapi kalau ritmenya sendiri gimana? Pagi bangun jam berapa? Terus Freddy olahraga atau minum kopi atau langsung kerja? Terus makan siang break atau gimana? Biasanya sebenarnya kayak pagi lebih kayak bangun, mungkin kayak mandi beres-beres dulu, terus kita biasain baca buku. Jadi memang coba ritual untuk pagi baca buku, malam juga baca buku. Jadi sebenarnya kan sampai ada orang bikin meme kan, bikin meme bahwa jangan sampai
di saat-saat pandemi kayak gini kita nggak manfaatin waktu gitu kan. Iya. Jadi kayak kita manfaatin waktu kayak baca buku di pagi hari, malam juga baca gitu. Terus ya kegiatan sehari-hari ya sama kayak kerja, ya makan siang, terus istirahat ya. Kalau biasa bikin kopi sih di siang sih, karena kalau di pagi kayak nggak tepat gitu. Siang biasanya udah paling jelek kan biasanya kan. Nah, paling banyak bikin kopi. Kayaknya Freddy cinta kopi banget ya. Di kantor kopi, di rumah jalan terus ya. Oke, terakhir. Ya, benar. Mungkin Freddy bisa kasih tips buat teman-teman yang sampai sekarang masih kesulitan nih untuk menyesuaikan aturan WFH karena terbiasa untuk setiap hari ke kantor gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting kan memang ngikutin aturan dari perusahaan. Yang kedua memang yang paling kena deh di saya itu punya kebiasaan kayak misahin antara ruang tidur sama ruang kerja. Yeah. Jadi kalau kita bisa misahin hal itu, karena kan garisnya abu-abu tuh. Kalau karena sama-sama di rumah gitu kan, jadi kayak wah kita ketemu kasur enak nih, tidur lah keletak, kalau udah ketiduran gitu kan. Yeah. Nah, jadi kebiasaan itu harus digeser, kayak misalnya kita bikin setup meja yang lebih proper buat kerja. Yeah. Terus kayak kita mulai hari jangan setelannya kayak baru kayak pakaiannya pakaian rumah gitu kan, coba ganti yang lebih casual kayak kita kerja setengah kerja lah gitu. Jadi jangan terlalu celana pendek, mungkin agak sedikit celana panjang, bajunya kaos juga. Ya intinya misahin banget lah antara kehidupan rumah kita sama kerjanya kita, karena kebiasaannya adalah kalau nggak kerjanya terlalu banyak, istirahatnya terlalu banyak. Antara itu doang, nggak pernah di tengah. Santainya terlalu banyak ya, santainya terlalu banyak. Santainya terlalu banyak, kerjanya terlalu banyak. Dan biasa kalau engineer malah lebih kacau, kerjanya terlalu banyak. Oh. Karena udah kasihkan kan kerja di depan laptop, wah nemu mana gitu kan. Nah, makanya sebenarnya coba biasain aja kayak kita juga harus butuh istirahat, karena WFH itu burnout yang paling dengan kondisi kayak gini lebih gampang burnout sih. Jadi harus diatur sedemikian rupa lah. Jadi benar-benar harus dijaga gitu. Oke. Thank you Freddy udah meluangkan waktu untuk nanya-nanya soal suka duka WFH, dan semoga sukses ya sama pekerjaannya. Semoga kita tunggu inovasi baru dari NotFlux nih. Wah, pasti udah mau mulai keluar sih soalnya. Yay! Thank you Freddy. Thank you juga Mbak. Aduh, bye.